Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Sania Asari dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan nomor NIM 20141300024 semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai keputusan hukum arbitrase syariah melalui pengadilan agama untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS saya. Pada pemaparan materi kali ini, saya akan membahas mengenai wewenang eksekusi atas putusan arbitrase syariah, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah, kompetensi pengadilan agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah. Bisnis yang dilakukan setiap orang secara tidak langsung menghendaki keadaan yang baik dan berketerusan. Sengketa yang terjadi bisa menyebabkan kehancuran di dalam suatu hubungan, yang merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang dalam melakukan sebuah bisnis. Dalam sebuah hubungan bisnis dan kontrak, para pihak harus bisa mengantisipasi terjadinya perselisihan yang akan terjadi di kemudian hari. Peradilan agama merupakan bagian kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan penegakan keadilan. Jika tidak ada keadilan dalam masyarakat, masyarakat akan kacau. Arbitrase merupakan cara dalam menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum, yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang secara tertulis oleh pihak bersengketa sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai alternatif penyelesaian sengketa serta arbitrase atau disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 1999. Wewenang eksekusi atas putusan arbitrase syariah. Pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang menegaskan bahwa 1. Penyelesaian permasalahan perbankan syariah dilaksanakan oleh pengadilan pada ruang lingkup peradilan agama. 2. Dalam hal para pihak sudah menjanjikan penyelesaian konkurensi selain yang dimaksud dalam ayat 1. Dalam menyelesaikan permasalahan harus dilakukan sesuai dengan isi akad. 3. Penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kewenangan inkuisisi diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 93 PUU-X tahun 2012 yang membatalkan penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai syariah bisnis perbankan. Hal ini menjadikan inkuisisi satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah. Penjelasan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada sektor perbankan saja, tetapi pada bidang ekonomi syariah lainnya. Prinsip putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Apabila putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Tetapi karena putusan arbitrase pada umumnya perlu dilaksanakan, maka akan dilaksanakan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah. Selain penyelesaian sengketa, terdapat alternatif forum penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah pemanfaatan forum arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Proses permasalahan dalam kalangan pebisnis sering terjadi. Hal ini termasuk umum dan lumrah jika terjadi, dan proses diajukan setiap kali muncul masalah perdata. Di kalangan pengusaha, metode ligitasi atau non-ligitasi dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi para pengusaha sendiri lebih banyak menggunakan metode di luar pengadilan yang cenderung lebih efektif,
terutama jika diselesaikan melalui arbitrase. Penyelesaian arbitrase juga didasarkan pada prosedur kooperatif dan non-kooperatif, karena didasarkan pada integritas para pihak untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan karena kecepatan proses, review oleh para ahli di bidangnya, dan sifat prosesnya yang rahasia. Baik, selanjutnya mengenai kompetensi peradilan agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah. Kompetensi peradilan agama dapat ditemukan dalam ketentuan formil peradilan agama. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 mengenai peradilan agama. Berdasarkan butir 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan dan kewenangan pengadilan agama, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Nomor 21 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada Undang-Undang Pasal 55 Ayat 1 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah Nomor 1 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan yang berkaitan dengan usaha perbankan syariah, penyelesaian perselisihan akan dirujuk ke pengadilan agama. Ini berarti bahwa pengadilan memiliki kekuatan untuk menerima, mendengar, dan memutuskan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.